Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Putra Melayu dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 2. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman tentang kajian literasi pada tanggal 22 Oktober 2021. Pertama ada surat Toha ayat 14 yang merupakan syahadat hati. Yang kedua ada surat Fat ayat 29 yang berarti inilah Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka sembahlah Allah dan laksanakan sholat untuk mengingat Allah. Yang ketiga, salah satu makna zikir adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran maupun kauniyah atau alam semesta yang dapat kita lihat dan teliti. Keempat, surat Al-Alaq yang merupakan ayat pertama yang diturunkan. Jika kita membaca tafsir Ibnu Basir di buku jilid 6 halaman 623 sampai 627, itu mengungkapkan bahwa Rasulullah sebelum mendapat wahyu dari Allah, hubungan dengan manusia sudah terjalin baik dengan gelas dermawan dan al-amin, yaitu dapat dipercaya. Kemudian Allah menurunkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berupa teguran yaitu Iqra. Pada waktu itu malaikat Jibril mengajari Muhammad untuk belajar membaca atau Iqra. Pada masa itu masyarakat masih dalam kondisi jahiliyah atau kebodohan akhlak, tauhid dan lain-lain. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil. Setelah itu dibawa ke pendeta Nasrani Tulen yang kebetulan paman Khadijah. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Muhammad benar-benar nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Injil asli. Allah menerima taubat orang lain dengan catatan tidak mengulangi perbuatan yang tidak tercela itu tadi. Jika kita mengambil hak orang lain, kita harus mengembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Allah menegur Muhammad, jika ada masalah, jangan kabur, harus kembali ke masyarakat. Pada saat itu disebut zaman jahiliyah karena iman dan akhlak yang kurang. Contoh zaman jahiliyah pada saat itu adalah mengubur anak perempuan yang masih bayi dengan hidup-hidup. Pada suatu saat, Muhammad diajak paman Khadijah dijelaskan bahwa Muhammad akan diangkat Rasul oleh Allah. Pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal supaya untuk mengenal Allah yang Esa dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Allah dalam menciptakan manusia dari sel sperma dan sel telur, dipertemukan oleh Allah yang sudah dihalalkan, menciptakan manusia dari segumpal darah. Sekian rangkuman kajian literasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.